Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya, yaitu tentang judul podcast Bang Dodo. Semoga para penonton yang hadir melihatnya tidak bosan untuk menonton sampai akhir ya. Di sini pertemuan kali ini, podcast kali ini saya akan membahas tentang metode tarjih hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang secara istilah disebut al-ba'idah minal fahm, yaitu jauh dari kata pemahaman. Disebut hadis gharib atau maknanya itu sulit diketahui. Salah satu sebabnya kadang dulu saat penyampaian Rasulullah itu karena beda-beda ras, tidak hanya di Makkah dan Madinah, Rasulullah juga menyampaikan gandum ajami, maka yang digunakan oleh Rasulullah itu menggunakan bahasa ajam, bahasa logat yang digunakan oleh pendengarnya. Jadi di sini hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, yang mana pada salah satu mata rantai sanadnya, sehingga membuatnya hadis ini terdengar sangat asing atau langka dibandingkan dengan hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh beberapa perawi. Sedangkan cara metode tarjih dalam konteks hadis gharib ini berfungsi untuk menentukan mana hadis yang lebih kuat di antara dua-duanya atau riwayat yang saling bertentangan ini. Biasanya dalam perbedaan pendapat ini di antara para ulama dalam memilih riwayat yang lebih sahih, bagaimana caranya? Jadi di sini saya akan menjelaskan cara-cara yang diriwayatkan oleh ulama ketika terjadi suatu perbedaan dalam suatu hadis. Jadi pertama, ulama ini akan menilai mana kualitas perawi dalam sanad hadis itu, perawi yang lebih terkenal keadilannya, kesikohannya, kedhabitannya, atau kepercayaannya. Yang tentu itu yang diprioritaskan pertama, seperti yang kita sering dengar, yaitu yang diprioritaskan itu adalah itu istisharus sanad, ada naturawi, terus dobit, ada musyad, ada mula'alah. Itu sudah semuanya harus terkumpulkan terlebih dahulu. Maka di situ yang diunggulkan yang lebih adil dan lebih dobit rawinya. Kedua, dari pendapat seorang ulama itu hadis tersebut juga sangat penting. Misalnya jika sebuah hadis gharib bertentangan dengan hadis yang lebih banyak diriwayatkan dan lebih kuat sanadnya, maka ulama akan lebih cenderung memilih hadis yang lebih banyak, yang lebih masyhur dan diterima oleh banyak seorang perawi daripada hadis gharib yang sendiri ini, yang asing ini. Ada faktor yang dari luar bisa menjelaskan perbedaan tersebut, seperti perbedaan waktu atau tempat penyampaian hadis tersebut. Selain itu, ilmu ini juga dikatakan ilmu dirayah atau kemampuan untuk membenarkan atau memverifikasi isi hadis, juga sangat berperan dalam proses tarjih. Dalam hal ini, ulama tidak hanya memperlihatkan sanad, tapi juga isi matan hadis itu sendiri, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang sudah mapan, ataupun masih ugal-ugalan lah, gitu. Masih tidak sesuai dengan metode prinsip syariah yang ditetapkan. Sedangkan metode tarjih ini tidak hanya soal memilih riwayat yang lebih kuat, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kesinambungan, keberhubungannya dan kemurniannya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada dengan pendekatan yang hati-hati dan teliti, ulama juga berusaha untuk memastikan bahwa hanya hadis yang sahih yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Ini sekilas penyampaian dari saya metode tarjih hadis gharib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.